Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana? Masih semangat untuk pelajaran terakhirnya? Oke, sok silahkan untuk ketua kelas disiapkan dulu, berdoa dulu sebelum kita mulai pelajaran hari ini. Muhammadin nabiyya wa rasulah Rabbi zidni warzuqni arhamar rahimin. Oke, gua absen dulu ya. Alif ada, Aditya, Hana, Adit, Mel, Kevin, Rachel, Leli. Sakit apa Leli? Sama mana? Pusing. Aduh, Deka ada? Deka masih semangat? Semangat atau Deka? Novan hadir, Dewi, Nadila, Bella, Diamanda, Erik, Jibril. Oke, dia nggak masuk 2 orang ya. Ada yang belum ke absen? Semua. Oke. Ada yang masih ingat kemarin terakhir kita belajar tentang apa? Salat jenazah. Nah, salat jenazah itu termasuknya salat apa? Wajib, sunnah. Termasuknya sunnah apa? Salat jenazah wajib atau sunnah? Sunnah atau wajib? Termasuknya fardu kifayah ya. Jadi apabila sudah ada yang melaksanakan maka tidak berdosa. Tapi kalau tidak ada yang melaksanakan satu pun maka satu daerah tersebut kena dosa ya. Tapi jadi bukan wajib. Kalau wajib itu seperti sholat 5 waktu ya, itu wajib. Tapi kalau sholat jenazah itu termasuknya fardu kifayah. Jadi apabila ada orang yang sudah mewakilkan, sudah melaksanakan, kita tidak melaksanakan juga tidak apa-apa. Itu sholat jenazah. Kalau sholat jenazah itu ada sujudnya enggak? Ada rukunya enggak? Ada tahiyatnya enggak? Masih ingat ya sama pelajaran kemarin? Oke, hari ini kita akan masuk ke bab selanjutnya, yaitu tentang sholat sunnah. Ada yang pernah dengar sebelumnya apa itu gerhana? Fenomena apa? Fenomena alam. Yang udah siapa? Setiap apa? Ketika matahari, bumi, bulan berada di satu poros yang mana biasanya gerhana ini terjadi setiap apa sih? Apa ada jadwal khususnya atau kapan aja bisa terjadi? Ada jadwal khususnya? Ya betul. Jadi di dalam ilmu perbintangan atau astronomi itu bisa diprediksi ya kapan akan terjadinya gerhana. Makanya kalau di kalender Islam itu tuh suka ada jadwal sholat kan. Nah, nanti bisa suka
ada catatan. Tahun ini ada gerhana atau tidak? Adanya gerhananya titiknya di belah mana? Kalau di Indonesia, di Jawa kah atau di luar Jawa kah? Itu bisa diprediksi. Cuman ya kadang ada yang memang benar-benar terjadi, maksudnya terjadi itu terlihat, nampak, tapi ada juga yang tidak nampak. Itu yang dimaksud dengan gerhana. Lalu Ibu mau tanya apa yang harus kita laksanakan ketika gerhana terjadi? Salah satunya dengan sholat sunnah. Karena ada tuntunannya, ada perintah. Nah, tujuan dari pembelajaran kita hari ini itu ada 3. Pertama, harap siswa mampu mendeskripsikan tentang pengertian hukum sholat gerhana dengan baik dan benar. Yang kedua, harap kalian nanti bisa mempraktikkan atau melaksanakan sholat gerhana ini di dalam kehidupan kalian sehari-hari. Jadi kalian bisa melaksanakan kehidupan bukan cuma di sekolah, tapi juga di masyarakat. Di saat gerhana terjadi, ya silahkan laksanakan sholat gerhananya. Terus yang ketiga yaitu kalian bisa menganalisis. Jadi dianalisis nih, apa sih cara sholat gerhana itu seperti apa bedanya dengan sholat-sholat lainnya. Ada berapa macamnya, perbedaannya apa, nah itu yang kita sebut dengan menganalisis. Nah sebelum kita masuk ke tahap berikutnya, Ibu akan membagikan kuesioner dulu. Di dalam kuesioner ini, Ibu akan melihat tentang gaya belajar kalian. Ya, jadi Ibu harap di dalam kuesioner ini kalian bisa menjawab dengan jujur. Karena ini nanti akan menentukan kelompok belajar kalian. Ya. Sudah selesai mengisi kuesionernya? Sudah? Oke, silakan Kevin, ketua kelas, kumpulkan ke depan. Terima kasih. Oke, tadi Ibu sudah mengecek hasil kuesioner kalian. Dan berdasarkan hasil isian yang sudah kalian jawab, di sini Ibu akan membagikan kelompok sesuai dengan gaya belajar kalian. Kelompok pertama yaitu kelompok kinestetik. Ini ada Alif, Amel, Kevin, Nadila, dan Erik. Ya. Terus kelompok selanjutnya, kelompok visual ada Adit, ada Hana, ada Leli, dan Diamanda. Terus yang terakhir, kelompok auditori ada Rachel, ada Deka, Dewi, dan Cinder. Nah, nama-nama yang sudah Ibu sebutkan silahkan duduk sesuai kelompok masing-masing. Yuk. Gimana Novan? Tadi apa?
semua sudah mendapatkan kelompok masing-masing ya. Nah ini ibu akan bagikan untuk masing-masing kelompok karena tugasnya nanti akan berbeda. Mana kelompok kinestetik? Nah ini tugasnya. Ya. Untuk kelompok visual, ini tugasnya. Dan ini untuk kelompok auditori. Nah bedanya apa? Nanti di hasil atau tugas kalian masing-masing itu akan berbeda. Untuk kelompok kinestetik diskusikan tentang tata cara melaksanakan sholat gerhana, kemudian silahkan praktikan ya. Nanti hasil praktiknya bisa kalian rekam dan dikumpulkan ibu. Sekarang kalian bisa diskusi dulu, cari tahu, bisa menggunakan internet dari YouTube atau dari sumber manapun. Bagaimana sih tata cara pelaksanaan sholat gerhana yang tepat? Ya nanti akhirnya silahkan kalian praktekkan dengan mengumpulkan video. Terus untuk kelompok visual. Nah untuk kelompok visual, ibu sudah membagikan video pembelajaran yang ada di grup. Silahkan kalian buka, kalian pelajari bersama, diskusikan ya. Nanti silahkan kalian buat sebuah esai tentang sholat gerhana. Boleh dari segi hukumnya, boleh dari pengertiannya, juga tentang hal-hal lain yang berkaitan dengan fenomena gerhana ataupun tentang sholat gerhana. Mengerti? Ya, oke, terakhir untuk kelompok auditori. Nah, untuk kelompok auditori ini nanti kalian bisa melihat juga di sumber yang sudah ibu bagikan di handphone masing-masing ya. Nah, nanti tugas kalian adalah buatlah sebuah ceramah ya tentang pelaksanaan sholat gerhana ya. Nanti silahkan di antara salah satu dari kelompok ini nanti akan ibu undi untuk presentasi di depan, untuk menampilkan hasil karya kalian di depan ya. Jadi kalau untuk kelompok kinestetik berarti hasil yang akan ditampilkan berupa video praktik. Kalau untuk yang visual berarti nanti akan menampilkan atau mengumpulkan sebuah esai. Dan untuk yang auditori nanti akan menampilkan sebuah boleh present sholat gerhana. Paham? Silakan mulai diskusi. Kalau ada kesulitan boleh ditanyakan ke ibu ya. Ada yang sudah selesai? Ya. Nah nanti kalian tadi sudah lihat sumber yang ibu kasih. Nah, ditulis di sini tentang pengertiannya, macamnya apa aja nanti akan kalian sampaikan di depan. Ya. Boleh juga kalau misalkan mau poin-poin kayak waktu diskusinya tinggal 15 menit lagi ya. Sudah selesai diskusinya? Sudah semua? Oke, nah sekarang ibu akan meminta perwakilan, salah satu dari kelompok yang ada untuk maju ke depan. Nah, tapi caranya nggak seperti biasa ya.
Ibu akan menerbangkan sebuah kapal kertas. Siapa yang nanti kelompoknya kehinggapin kapal ini, maka harus maju ke depan untuk presentasi. Paham? Siap? Coba deh. Berarti ke sana ya. Ya udah, Ibu lempar dari sini, nanti katanya ke siapa? Dari sini ya, siap ya. Ini bukan kemauan Ibu, kemauan kapal loh ya. Jadi Ibu gak tahu nanti kapalnya pengennya kemana. Enggak, kan tergantung ininya aja. Ini terakhir ya, udah siap pokoknya. Siapapun nanti harus siap ya. Udah nih. Ya. Maaf pisan. Ya, jadi silakan kelompok auditori mempersiapkan diri untuk presentasi. Udah siap kan? Nah, silakan maju ke depan. Ayo Rahel, semangat Rahel. Sakit gak San? Maaf ya. Enggak Rahel. Sab, silahkan. Agak depan boleh. Yang lain silahkan simak presentasi dari kelompok auditori ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Duduk di antara dua tubuh. Sebelah kaki dari lalu mengerjakan rokaat kedua. Bagaimana rokaat kita bacaan dan jelasannya lebih singkat dari ke-12 kita cabut lagi. Ke-11. Oke, tepuk tangan untuk kelompok auditori. Ya, silakan ditutup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kembali ke tempat.
Oke, ada dari kelompok yang lain, dari kelompok kinestetik dan visual, mungkin ada yang ingin menambahkan atau menanggapi hasil presentasi dari kelompok auditori? Sudah cukup bagus. Coba kelompok kinestetik apa tanggapannya terkait presentasi dari kelompok auditori? Gak ada kekurangannya. Tadi apa saja yang dijelaskan oleh kelompok auditori? Terus kalau untuk kelompok visual apa? Silahkan berikan tanggapannya. Kami dari presentasinya sudah bagus, namun untuk presentasinya tidak lengkap karena Nova meng-carry semuanya. Kelompok kami tidak membantu. Oh ya itu bisa dijadikan masukan ke depan. Yaitu untuk masukan ke depannya ya, tidak hanya untuk kelompok auditori tapi juga untuk seluruh kelompok yang ada. Jadi lain kali untuk sesi presentasi silahkan bisa dibagi tugas bagi masing-masing ke kelompok. Oke, paham? Sudah ada perwakilan kelompok yang presentasi. Kalian mau tanya bagaimana perasaannya setelah selesai mengikuti pembelajaran? Happy? Ada yang sad? Atau mungkin masih confused? Ada. Oke, yang masih confused mungkin nanti bisa kembali membuka buku-bukunya, materinya. Tidak hanya dari buku yang sudah Ibu berikan, tidak hanya dari sumber yang sudah Ibu berikan, kalian bisa mencari dari sumber-sumber lainnya ya. Bisa cari dari jurnal mungkin, atau mungkin video-video tutorial atau video penjelasan lainnya yang sudah banyak tersebar di YouTube. Yang penting kalian bisa memahami materi ini agar bisa kalian terapkan, agar bisa kalian gunakan di kehidupan kalian nanti, gitu ya. Nah, Ibu sekarang mau tanya, ada yang mau menyimpulkan apa saja yang sudah kita pelajari hari ini? Ya, silakan Deka. Ya. Jadi kesimpulan pada hari ini kami belajar banyak banget mengenai pelajaran A. Ya. Nah, yang paling penting tahu dari itu tata caranya karena makan. Ya. Dan sekian. Oke, terima kasih untuk Deka, tepuk tangannya. Nah, untuk terkait tugas hari ini, karena ini kan tadi pasti masih banyak yang belum selesai kan tentang yang video ataupun yang esai, bisa dilanjutkan di rumah. Nanti Ibu akan membagikan link pengumpulan tugasnya ya. Untuk yang video, nanti videonya bisa diupload di YouTube, kemudian kirimkan linknya ke Ibu. Untuk esai, kalau kalian punya akun-akun penelitian atau akun-akun upload jurnal, upload esai, nah kalian bisa mengupload hasil esai diskusi kalian ke internet ya. Nanti kalian bisa kirimkan linknya ke Ibu juga. Nah, untuk kelompok auditori, kalau misalkan nanti hasil presentasinya mau kalian buat dengan podcast atau mungkin kalian pengen bikin ceramah, nah bisa juga nanti kirimkan linknya ke Ibu ya. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang sholat istisqa. Jadi Ibu harap kalian sebelum masuk ke pembelajaran besok, kalian sudah baca-baca sedikit dulu ya. Nanti kita bisa sama-sama memasuki bab selanjutnya dengan pengetahuan atau pemahaman ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Sudah cukup? Cukup jelas? Oke, kalau gitu silahkan dirapihkan tempat duduknya. Mari kita siap-siap untuk pulang. Silahkan Kevin, ketua kelas, pimpin doa untuk pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.
astaghfiruka wa atubu ilaik.